Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil presentasi kelompok kami, yaitu mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang diampuh oleh dosen Bu Intan Nurbaiti, SE MAK, yang beranggotakan saya sendiri, Anggun Sofita, Tio Valentino, Anissa Fikria, Mutia, dan Sandra Dewi Surya. Langsung saja kita masuk ke pemateri pertama, yaitu Sandra. Kepada Sandra, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan bacakan latar belakang. Opini audit memiliki peran krusial karena menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan, stakeholder seperti investor, kreditor, pemerintah, maupun masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi. Jenis opini yang diberikan auditor dapat mencerminkan kondisi perusahaan, mulai dari wajar tanpa pengecualian WTP hingga menjadi memberikan pendapat TMP. Lanjut. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan laporan audit dan opini audit? 2. Apa saja jenis-jenis laporan audit yang dapat diberikan auditor? 3. Bagaimana cara ciri-ciri masing-masing jenis opini audit, WTP dengan paragraf penjelas, WDP, TW, TMP. 4. Apa perbedaan utama di antara jenis-jenis opini tersebut? 5. Bagaimana dampak atau implikasi opini audit terhadap perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan? Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tio. Kepada Tio, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memahami pengertian laporan audit dan perannya dalam akuntansi serta tata kelola perusahaan. 2. Untuk mengetahui jenis-jenis opini audit yang diberikan oleh auditor. 3. Untuk menjelaskan ciri, kondisi, serta contoh dari masing-masing opini audit. Yang keempat yaitu untuk menganalisis perbedaan antara opini WTP, WDP, TW, TMP, serta WTP dengan paragraf penjelas. Dan yang terakhir yaitu untuk menilai dampak opini audit terhadap reputasi, kepercayaan, dan kelangsungan usaha suatu perusahaan. Next. Yang pertama yaitu WTP, wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. WTP adalah opini terbaik yang diberikan auditor. Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau PSAK atau Standar Akuntansi Pemerintahan atau IFRS. Ciri-cirinya yaitu 1. Laporan keuangan lengkap dan sesuai standar akuntansi. 2. Tidak ada kesalahan material. 3. Auditor mendapatkan bukti audit yang memadai dan relevan. Yang terakhir yaitu sistem pengendalian internal perusahaan memadai. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang kedua yaitu WTP dengan paragraf penjelas. Opini ini tetap menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Namun, auditor menambahkan paragraf penjelas, explanatory paragraf setelah paragraf opini. Alasan penambahan paragraf penjelas yaitu yang pertama adanya ketidakpastian seperti kasus hukum atau gugatan yang sedang berlangsung. Yang kedua, perusahaan mengalami keraguan kelangsungan usaha, going concern, misalnya terus merugi atau kesulitan likuiditas. Yang ketiga, terjadi perubahan prinsip akuntansi yang berdampak signifikan pada laporan keuangan. Yang keempat, hal-hal lain yang dianggap penting oleh auditor untuk ditekankan kepada pengguna laporan. Next.
Yang ketiga yaitu WDP atau wajar dengan pengecualian. Opini wajar dengan pengecualian WDP adalah pernyataan auditor bahwa laporan keuangan perusahaan pada umumnya disajikan secara wajar, namun ada pengecualian pada bagian tertentu yang bersifat material, tetapi tidak cukup luas atau menyeluruh sehingga laporan secara keseluruhan masih dapat dipercaya. Ciri-cirinya yang pertama ada bagian tertentu yang tidak sesuai standar akuntansi. Yang kedua, penyimpangan hanya mempengaruhi sebagian laporan bukan keseluruhan. Yang ketiga, auditor masih mendapatkan sebagian besar bukti audit tetapi ada keterbatasan pada area. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Yang keempat yaitu TW atau tidak wajar atau adverse opinion. Opini tidak wajar atau TW adalah pernyataan auditor bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, maupun arus kas perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan kata lain, laporan keuangan dianggap menyesatkan dan tidak dapat dijadikan dasar yang andal dalam pengambilan keputusan. Ciri-cirinya yaitu pertama, kesalahan atau penyimpangan sangat signifikan. Kedua, salah saji material bersifat menyeluruh atau pervasif. Ketiga, laporan keuangan dianggap menyesatkan. Next. 5. TMP atau tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Opini tidak memberikan pendapat atau TMP adalah pernyataan auditor bahwa ia tidak dapat menyatakan opini mengenai kewajaran laporan keuangan suatu entitas karena keterbatasan ruang lingkup audit yang sangat signifikan. Dengan kata lain, auditor tidak memiliki cukup bukti yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan opini. Alasan auditor memberikan TMP ada Alasan auditor memberikan TMP ada 3. Pertama, auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kedua, perusahaan tidak memberikan akses ke dokumen atau data. Ketiga, ketidakpastian terlalu besar sehingga auditor tidak bisa menyimpulkan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Kesimpulannya adalah opini audit merupakan indikator kualitas laporan keuangan. Opini yang diberikan auditor tidak hanya sekedar formalitas, tetapi menjadi sinyal penting bagi stakeholder mengenai tingkat kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Dengan adanya opini audit, laporan keuangan memperoleh nilai tambah berupa kredibilitas sehingga lebih dipercaya oleh pengguna. Jenis opini audit mencerminkan kondisi perusahaan. Yang pertama itu WTP, wajar tanpa pengecualian, adalah opini terbaik yang menunjukkan laporan keuangan telah sesuai standar akuntansi. Yang kedua itu WTP dengan paragraf penjelas tetap menunjukkan laporan wajar, tetapi auditor menekankan adanya hal penting yang perlu diperhatikan. Yang ketiga itu WDP, wajar dengan pengecualian, menandakan ada salah saji material terbatas, tetapi laporan masih dapat digunakan. Yang keempat, TW tidak wajar, menegaskan bahwa laporan keuangan menyesatkan karena salah saji material yang signifikan dan menyeluruh. Yang terakhir, TMP tidak memberikan pendapat, menunjukkan auditor tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan ruang lingkup audit yang besar. Sekian pemateri dari kami. Kalau ada kata-kata yang
masalah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.